atau 2016, saya pernah nulis di RSCM itu sampai 30-40% gitu. Mungkin kalau Dokter Adit sekarang di harapan kita mungkin juga sangat tinggi angka pretermnya gitu. Tapi dari populasi kita nih yang di ya mungkin ini datanya mostly dari KMNC gitu, itu 3% angka prematur gitu. Dan angka kematian neonatalnya 3 per 1000 ya. Mungkin nggak setinggi angka nasional gitu. Sehingga mungkin tadi pertanyaan tadi juga sulit juga dijawab gitu ya kalau kita belum punya data lokal kita sendiri seperti apa gitu. Ini baru data preterm. Nah, kalau kita lihat di FMF sendiri gitu, kalau eh, kita hanya men-screening pasien-pasien yang punya riwayat preterm birth saja gitu ya. Artinya kita tidak melakukan pada semuanya gitu. Ini kita lihat ya proporsinya. Dari pasien-pasien yang lahir sebelum 34 minggu itu eh, 2/3-nya ya, 2/3-nya lahir dia spontaneous preterm birth gitu. Artinya bukan di SC karena preeklamsi atau karena masalah lainnya gitu ya. Dan dari 2/3 ini gitu, ternyata hanya sedikit ya, hanya 15% yang dia itu punya riwayat sebelumnya gitu. Artinya apa? Artinya ada 85% pasien-pasien yang lahir prematur itu dia nggak ada riwayat lahiran prematur di kehamilan sebelumnya gitu. Sehingga eh, dan angka ini yang lahir 15% ini yang punya riwayat preterm birth di kehamilan sebelumnya itu ternyata hanya 3% dari populasi ibu-ibu hamil gitu. Sehingga kalau kita melakukan screening pada pada pasien yang memiliki riwayat saja gitu ya tentu impact-nya akan sangat-sangat sedikit untuk menurunkan preterm birth tadi gitu. Jadi eh, ini data yang ada saat ini gitu ya. Terus kemudian tentu tadi ini yang disampaikan oleh Dr. Adit bahwa kalau berbicara screening tentu kita akan bicara berapa screen positif rate-nya gitu ya. Ternyata dari hampir 60.000 kehamilan yang diperiksa di umur 20 sampai 24 minggu itu screen positifnya ternyata tinggi gitu 10% gitu ya. Jadi diperiksa USG transvaginal ternyata didapatkan serviksnya kurang dari 25 milimeter panjang serviksnya gitu. Ini angka yang cukup lumayan tinggi gitu, screen positif rate-nya 10%, mungkin mirip-mirip seperti screening preeklamsia gitu. Dan ternyata angka spontaneous preterm birth-nya yang di bawah 34 minggu juga cukup tinggi gitu, 1% ya. Mungkin ya kita belum punya data ya, tapi kalau Down syndrome mungkin 1 atau 2 dari 1000 ya, tapi ini 1 dari 100 gitu. Jadi mungkin 10 kali lipatnya gitu ya urgensi untuk melakukan screening ini dibandingkan dengan Down syndrome ya. Nanti number needed to screen-nya dan eh, apa namanya applicability-nya di lapangan nanti mungkin perlu kita lihat lagi dari penelitian-penelitian yang lain ya. Tapi dari dari paper ini ya kita bisa dapat gambaran bahwa oh ternyata banyak gitu ibu-ibu hamil yang di screening dan ternyata serviksnya di bawah 25 milimeter gitu. Dan spontaneous preterm birth di bawah 34 minggu juga angkanya cukup lumayan ya. Eh, ini ada satu paper udah lama ya 2016 tapi angkanya cukup banyak. Jadi paper ini eh, menyarankan melakukan screening itu pada pada semuanya gitu ya, pada semuanya. Dan ternyata lumayan ya 85% itu menerima gitu. Ini tentu IP juga kita terus mengumpulkan data ini itu ya. Tapi sejauh ini apa yang kita lakukan, penerimaan pasien sebenarnya cukup baik selama kita bisa memberikan konseling yang baik gitu dan apalagi tentu kalau di Indonesia yang cukup sensitif kan isu USG transvaginal ini mungkin kalau dia dengan dokter laki-laki agak keberatan kayak gitu. Kita bisa mengedukasi dengan misalnya nanti bidannya yang akan memasukkan probe-nya dan kita menjelaskan eh, apa namanya pemeriksaan ini nyaman gitu buat mereka. Ternyata cukup baik, jadi mereka mau gitu menerima untuk dilakukan USG transvaginal untuk cervical length screening ini gitu ya. Dan yang pendek, yang di bawah 20 milimeter cukup banyak ya, 1,2%, 1 dari 100 gitu ya. Jadi cukup banyak angkanya. Nah kemudian, Sorry, sorry. Maaf ya saya dok, potong. Hmm. Ini datanya ini ya, kita ya, Di? Bukan dok, ini data Amerika dok. Oke, baiklah. Iya, iya dok. Kita Kita udah lagi nyatet belum, Di? Kita nyatet dok lagi ngumpulin. Oke, Kita baik, udah baik baru ya. baru 500-an dok. Jadi mungkin 20 tahun lagi. Ya. Kemudian ini lanjutan dari paper yang tadi dokter apa namanya? Dia bandingkan langsung gitu ya. Bandingkan langsung antara populasi yang di screening
dengan yang tidak di screening gitu. Jadi yang orange ini adalah yang di screening, yang hitam ini yang nggak di screening ya. Ternyata hasilnya cukup oke gitu. Yang spontaneous preterm birth di bawah 28 minggu, odds ratio-nya sampai 2,01 dan spontaneous preterm birth yang di bawah 24 minggu, odds ratio-nya 3,62. Ya, jadi dia ya hampir setengahnya ya angka kejadian spontaneous preterm birth-nya. Jadi ya ini penelitian besar yang dia langsung melihat implementation-nya dan outcomes-nya. Dia langsung melihat itu aja. Walaupun ya mungkin penyebab spontaneous preterm birth sendiri ya macam-macam atau mungkin kita nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi pada pada populasi ini pada intinya dia mengerjakan screening dan kemudian dia melihat outcome-nya dan ternyata hasilnya cukup lumayan ya. Mudah-mudahan nanti di Indonesia di IP kita bisa punya data-data seperti ini juga sehingga ini menjadi modal kita untuk eh, meyakinkan bahwa oh ya perlu perlu dilakukan universal screening itu. Kemudian kita lanjut ke assessment. Tentu mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu ini hanya sebagai pengingat saja bahwa kalau nggak ada riwayat preterm birth, preterm birth sebelumnya gitu ya, itu diperiksa di ada yang 18 sampai 24 atau 20 sampai 24 ya. Tapi pada intinya di 20 minggu itu ya acceptable untuk di semua guideline ini. Baik itu dari IceWalk, FMF, NICE Guideline maupun dari rekomendasinya POGI di 2019 itu. Kemudian kalau ada riwayat sebelumnya, riwayat preterm birth di kehamilan sebelumnya atau ada abnormalitas dari uterusnya, mungkin uterus di Delphi atau kelainan-kelainan bentuk lainnya, itu di screen di lebih awal. Ada yang memakai di sejak 14 minggu atau 16 minggu. Ya. Tapi intinya diperiksa lebih awal, di screening lebih awal. Jadi patokannya 20 minggu, sekitar 20 minggu atau sekitar 14 minggu kalau dia ada riwayat sebelumnya. Dokter Adit, kalau ada komentar atau tambahan, langsung potong aja ya dok, izin dok. Ya, silakan. Ya, kemudian ini video pemeriksaannya, kita mungkin sebagian besar sudah mengenal ini, jadi bagian bayinya kelihatan, mungkin ini gambarnya kurang ideal ya, harusnya ada batas dari bladernya kelihatan ya, eh, bagian bawah dari bladernya kelihatan, tapi pada intinya batas-batas apa namanya batas-batas ini harus terlihat dengan jelas bagian atas, bagian bawah ya. Kemudian yang diukur adalah bagian mukosa dari endoservikalnya diukur dengan kaliper yang lurus aja cukup. Kemudian kita mengidentifikasi endocervical mucus ini yang di ostium interna dan ostium externa ini dengan ketebalan serviks bagian anterior dan posteriornya kurang lebih sama ya. Jadi ini hanya gambaran-gambaran pitfall saja atau ini abnormal findings-nya, sorry ya, ini adalah sludge misalnya, atau ini adalah bulging dari amniotic sac-nya gitu. Jadi ini cervix-nya sudah sangat-sangat pendek sekali. Kemudian measurement-nya dengan kaliper yang lurus, ya walaupun kadang-kadang cervix tidak selurus ini, tapi dari guideline IceWalk dan FMF ya mereka juga menyatakan ya cukup dengan kaliper yang lurus aja gitu, karena short cervix pasti dia akan gambarnya akan lurus kayak gitu ya. Itu penjelasan dari mereka seperti itu. Jadi ini gambaran yang short cervix, ini gambaran yang normal cervix. Kemudian ini pitfalls lainnya gitu ya. Kadang-kadang ini yang di gambar A ini di mana apa namanya lower uterine segmentnya itu masih belum belum terbentuk dengan jelas gitu ya. Kadang-kadang kita ngukurnya kejauhan mulai dari sini sampai ke sini. Padahal sebenarnya yang perlu kita lihat cukup benar-benar yang diperhatikan adalah cervical mucosnya gitu sehingga kita tidak salah mengukur terlalu jauh dari sini. Jadi cukup dari titik kuning ke titik kuning. Dan ini juga dari transabdominal tentu ya walaupun mungkin uh, probe-nya cukup baik atau gambarnya cukup baik, tapi tentu tidak sedetail kalau dilakukan melalui transvaginal sehingga tidak direkomendasikan mengukur cervical length melalui transabdominal. Ini adalah guideline IceWalk di 2022 kemarin ya tentang bagaimana peran USG untuk memprediksi preterm birth. Ya ini nanti bisa dibaca sendiri posisi pasiennya, kemudian tadi probe-nya masuk ke fornix anterior, kemudian batas-batas dari struktur cervix tadi terlihat, ya, kemudian cervixnya terlihat 50 sampai 75% dari screen, kemudian menggunakan kaliper yang lurus saja dan seterusnya ya. Dan
Ini juga yang pesan yang sering disampaikan Dokter Adit, perlu sabar karena ada dynamic change dari cervix itu kadang-kadang bisa berubah dari pendek ke panjang, panjang ke pendek itu sehingga mungkin butuh waktu sekitar 2 sampai 3 menit untuk memastikan benar-benar dia panjangnya nggak berubah lagi. Bahkan di sini dikatakan perlu 3 kali ya, 3 kali pengukuran ya. Kemudian kalau ada additional funding seperti ada funneling atau ada debris atau slush itu di ditambahkan keterangannya di situ. Dan ada beberapa pitfalls tadi ya seperti kalau misalnya bladdernya terlalu penuh maka cervixnya akan terlihat terlalu panjang atau misalnya ada lower segment dari uterusnya itu belum terbentuk dengan baik itu apa namanya kita perlu hati-hati ya. Kemudian juga kalau lagi kontraksi bisa dia terlihat lebih pendek dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi ini juga isu yang menarik ya. Tadi tadi saya baru dapat ini dok apa namanya guideline dari WHO tentang bagaimana mendefine cut off dari anemia gitu. Itu guideline WHO di 2024 gitu. Ternyata dari guideline itu ya intinya kita di challenge lah gitu, ditantang untuk membuat nilai lokal gitu. Jadi selama ini kita kan tahu anemia 11, 10,5, 11 gitu ya. Ternyata di situ dipertanyakan gitu. HB ini nih ternyata banyak yang mempengaruhi misalnya ketinggian gitu ya, ketinggian tempat tinggal seseorang gitu. Kalau dia di atas 2000 meter di atas permukaan laut tentu HB-nya mungkin lebih tinggi 1 atau 2 gitu. Atau misalnya faktor merokok gitu itu juga mungkin mempengaruhi faktor genetik dan lain sebagainya gitu. Jadi eh, interpretasi terhadap suatu nilai ini juga juga terus-menerus berubah dari waktu ke waktu. Jadi kita intinya perlu update terus dengan penelitian dan tentunya kita sendiri juga perlu melakukan penelitian penelitian itu sendiri gitu. Dan juga di guideline WHO tentang anemia itu eh, juga dia apa ya menantang gitu ya, men-challenge gitu. Ini guideline cut off segini, ini spesifik untuk outcome yang mana gitu. Jadi artinya kalau HB-nya itu di bawah 10,5, dia ini berisiko untuk hal yang mana gitu kan. Selama ini kan kita bilang, wih anemia berbahaya gitu. Anemia ini berisiko A, B, C gitu. Nah, dia men-challenge lagi lebih spesifik gitu. Ini berbahaya untuk risiko yang mana kayak gitu. Sama seperti apa namanya kalau cervical length ini misalnya dia pendek di bawah 25 milimeter ya, wih, ya dia berisiko untuk spontaneous preterm birth gitu. Tapi itu kan suatu hal yang sudah jelas gitu, sudah spesifik. Nah, ini interpretation ini yang jadi tantangan sekarang. Tentu yang disepakati di guideline-guideline yang nanti akan kita bicarakan adalah 25 milimeter ya, kurang sama dengan 25 milimeter itu termasuk pendek. Lebih dari 25 milimeter itu normal gitu ya. Walaupun tadi kita lihat ada penelitian di Amerika yang pakai guideline pakai cutoff 20 milimeter, kemudian ada juga penelitian di Belanda yang pakai cutoff 30 milimeter gitu ya. Eh, Ya intinya ini kita perlu melakukan penelitian, gitu. Perlu melakukan penelitian kita di Indonesia pakai yang mana gitu untuk populasi kita ya. Eh, s- Ya sementara ini kita tetap memakai guideline yang ada gitu. Cuma tentu customized cervical line ini tentu perlu kita pertimbangkan juga gitu. Karena orang mulai banyak meneliti apakah customized cervical line ini lebih baik dibandingkan kalau kita langsung pakai cut off aja gitu ya. Ya ini contoh ya di American Journal ada publikasinya ya kalau kita pakai 25 milimeter tentu dia berada di bawah sini ya di bawah persentil 5 gitu kalau kita ngukur di 20 sampai 24 minggu gitu misalnya di sini ya. Dan ini data sementara kita Dokter Adit mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang mau ikutan nulis juga kita baru kumpulin sekitar 500 ya 500 ini mungkin setengahnya udah lahir jadi udah ada outcome-nya gitu kita tinggal nunggu setengah lagi. Eh, eh, Kurang lebih ya kurvanya kurang lebih mirip-mirip ya. Kalau kita ukur di 20 sampai 24 minggu ya dia di bawah persentil 10 ya kalau 25 milimeter gitu. Ini yang di bawah ini persentil 5, ini persentil 50, ini 95 gitu. Jadi eh ya ini kurva kita gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa apa namanya semakin banyak lagi jumlah populasinya. Nah, kemudian selain tadi cut off angka gitu
Ini ada juga risk risk calculation. Bedanya kalau tadi angka ya kita hanya mendefine ini pendek atau normal gitu cervixnya. Nah, kalau risk calculation ini dia mengeluarkan persentase ya, persentase atau probability untuk untuk lahir dalam misalnya 48 jam ke depan atau probability untuk lahir dalam 32 minggu. Ini mudah mudah sekali memakainya, tinggal masuk ke fetalmedicine.org ya, bisa menggunakan history atau cervical length, dan juga bisa masuk ke perinatology.com. Ini ya keluar persentasenya. Tapi nggak tahu deh Dokter Adit, ini kalau persentase kayak gini kira-kira lebih bermanfaat atau sebenarnya kita perlu nggak sih dok ngitung ini persentase ini gitu untuk praktek klinisnya gitu? Atau cukup ya udah kita tahu berapa milimeter serviksnya gitu dok? Kalau di FMF sih enggak ya. Di FMF tuh biasanya tetap pakai 25 gitu. Hmm. Dan eh, ya mereka ngeluarin kalkulator, tapi kalau di keseharian sih biasanya tetap pakai yang 25 itu aja sih sebenarnya. Berarti angka cukup ya dok ya? Iya. Oke. Kemudian ya tentu ini ada course-nya ya bagi yang ingin apa namanya mengambil course untuk pengukuran cervical length ya sesuai tadi standar FMF atau ISUA kurang lebih guideline-nya sama cara mengukurnya tinggal masuk ke fetalmedicine.org. Kemudian kita masuk ke short cervix management kurang lebih sebenarnya dari beberapa guideline yang dibahas ya sama ya. Tentu membahas ini pasiennya akan di follow up atau diberikan vaginal progesterone, dilakukan seriklase atau di follow up ya di HKFM sendiri. Ada juga pembahasan di situ mengenai pemberian antibiotik dan nutrisi ya untuk mencegah eh, apa namanya preterm birth ini. Secara umum tentu kita bisa melihat guideline ini ada yang mungkin berdasarkan history dulu ya. Artinya history ini dia punya riwayat lahiran prematur sebelumnya atau enggak gitu. Kemudian ada juga yang berdasarkan tadi USG ya, siapapun diperiksa, kemudian dilihat cervical length-nya di bawah 25 atau di atas 25, atau kombinasi keduanya ya. Guideline dari ICWOC ini di 2022 sebenarnya clear sekali ya, mereka mulai dari ada riwayat sebelumnya atau enggak gitu ya. Eh, jadi kalau dia nggak ada riwayat spontaneous preterm birth sebelumnya, dilakukan di 18 sampai 24 minggu, kemudian langsung pakai cut off-nya ya. Kalau dia lebih dari 25 milimeter aman, rutin antenatal care. Kalau dia di bawah 25 milimeter, dia diberikan apa namanya vaginal progesterone sampai 36 minggu ya, sampai 36 minggu. Kemudian diukur terus setiap 1 sampai 2 minggu sampai umur 24 minggu. Kalau tiba-tiba dia semakin pendek di bawah 10 milimeter ya perlu dikonsider untuk melakukan cervical circulation. Jadi pada guideline ini sangat jelas ya pada populasi yang asimptomatik kalau dia vaginal CL-nya di bawah 25 milimeter diberikan vaginal progesterone. Kalau dia turun CL-nya dari 25 jadi 10 ya, jadi semakin pendek gitu, baru dipertimbangkan sirkulase dan di follow up di 1 sampai 2 minggu ya, sampai umur kehamilan 24 minggu. Ya, jadi ini guideline-nya clear untuk pasien yang punya riwayat yang tidak punya riwayat spontaneous preterm birth ya. Kemudian kalau dia punya riwayat spontaneous preterm birth, nah ini dilihat dulu ya riwayat spontaneous preterm birth-nya. Kalau dia lebih awal riwayat sebelumnya antara 14 sampai 27 minggu, tentu pengukuran CL-nya juga lebih awal, mulai dari 24 minggu. Tapi kalau riwayat sebelumnya preterm birth-nya di 28 sampai 36, ya dia diukur di sejak 16 minggu gitu. Tapi apapun itu, kalau dia punya riwayat, tetap dia dikasih progesteron dari 16 sampai 36 minggu gitu. Tapi di sini dia kasih bintang ya. Jadi dia kasih bintang bahwa bisa juga gitu ya. Bisa juga progesteron hanya diberikan pada pasien yang pada pemantauan itu tiba-tiba dia di bawah 25 milimeter gitu. Ya kalau dia turun dia di 25 milimeter memendek baru dia dikasih progesteron gitu. Ya tapi intinya belum ada konsensus ya. Konsensusnya belum cukup untuk rekomendasi ini gitu. Kemudian kalau dia diukur di awal tadi di 14 atau di 16 minggu, dia pakai tiga pilihan ya. Kalau tadi hanya 25, lebih dari 25 atau di bawah 25. Kalau ini dia bagi tiga ya. Kalau dia di bawah 25 milimeter baru perlu dipikirkan ya, pertimbangkan serklase dan diberikan progesteron. Tapi kalau dia masih antara 26 sampai 29, dia hanya diulang aja setiap minggu sampai 24 minggu ya.
selama dia 26 sampai 29. Tapi kalau dia 30 milimeter ya tentu aman, hanya di follow up setiap 2 minggu ya. Jadi follow up-nya 2 minggu sekali kalau di atas 30, atau seminggu sekali ya antara 26 sampai 29, atau kalau dia di bawah 25 milimeter baru dia dipertimbangkan untuk seri kelas ya. Jadi tadi jelas ini pada pasien yang tidak ada riwayat ya atau asimptomatik. Kemudian kalau dia ada riwayat, ini juga jelas guideline-nya dipertimbangkan pemberian vaginal progesteron ya, 16 sampai 36 minggu, tapi tadi konsensusnya belum kuat ya. Kemudian sirkulase dipertimbangkan kalau dia di bawah 25 milimeter. Jadi di sini jelas kalau dia ada riwayat sebelumnya, plus kalau dia CL-nya pendek, plus ya dan gitu, ya dia dilakukan sirkulase. Ya dan kemudian follow up-nya bisa 2 minggu atau 1 minggu sekali, tadi tergantung panjang dari cervical length-nya. Kemudian ini dari POGI, ya ada yang dari ini baru dapat kemarin dari Dr. Adit dari HKFM. Eh, Kurang lebih mirip ya, tapi ini di sini mulainya dari USG langsung di 18 sampai 24 minggu. Dan kalau kita lihat perbedaan utamanya ada di sini ya. Kalau tadi masih dipertimbangkan gitu, kalau misalnya dia ada riwayat di kehamilan sebelumnya, kalau di sini statementnya adalah no benefit gitu. Jadi kalau dia serviksnya normal, apapun itu dia punya riwayat atau nggak riwayat, ya dia nggak ada benefit diberikan progesteron atau disirkulase gitu. Tapi kalau dia short cervix ya sama diberikan progesteron dan diulang terus setiap 2 minggu. Kalau dia memendek bisa dipertimbangkan sirkulase ya, pemberian sirkulase gitu. Dan juga di sini ada pemberian suplementasi dari DHA ya. Kemudian juga di sini ada poin penting lainnya, kalau ditemukan sludge tadi itu diberikan antibiotik ya. Nanti mungkin kita bisa lihat evidence-evidence lainnya. Kemudian juga ada panduan persalinan preterm, tapi ini bentuknya bukan apa namanya, bukan flow seperti ini, tapi lebih ke arah rekomendasi-rekomendasi ya. Gitu mungkin nanti bisa dibaca lebih detail. Mungkin ada beberapa perbedaan gitu ya antara dua guideline ini. Nanti kita perlu lihat detailnya. Kemudian dari FMF sendiri kurang lebih sebenarnya sama ya, tapi FMF membagi jadi tiga ya, jadi tiga manajemen protokol. Kalau tadi IceWalk menjadi dua ya, ada riwayat sebelumnya atau tidak. Kalau FMF membagi menjadi seperti ini ya, kalau dia ada riwayat sebelumnya itu jelas apa namanya diberikan progesteron ya. Kemudian kalau nggak ada riwayat tapi screen testnya itu positif, itu juga diberikan progesteron. Dan kalau ada pemendekan cervix pada saat screening langsung ketemu short cervix itu juga diberikan progesteron. Jadi kalau kita lihat di sini ya semua kondisi ini diberikan progesteron gitu ya, baik dia ada riwayat atau tidak. eh, Asalkan dia apa namanya ada sesuatu gitu yang kita temukan ya, entah itu dia riwayat preterm sebelumnya atau screen testnya positif ya, atau dia ada ditemukan pendek gitu ya, itu diberikan semua progesteron gitu. Dan angka-angka ini mungkin bisa jadi panduan juga bagi kita untuk mengedukasi ke pasien gitu bahwa ya mungkin dia nggak 100% efektif gitu ya. Dan ini angka ini mungkin cukup mudah untuk dihafalkan ya, kalau kalau dia ada riwayat sebelumnya kita kasih progesteron yaitu hanya menurunkan risiko recurrence-nya itu sekitar 25% gitu. Dan kalau di sirkulase juga ternyata juga turunnya 25% ya. Gitu. Jadi sekali lagi kalau dia di sini semuanya diberikan progesteron ya. Dan juga kalau ketemu short cervix ya ini juga bisa dipertimbangkan pemberian sirkulase. Nah, yang jadi poin penting di sini adalah ya ternyata sirkulase juga menurunkannya nggak terlalu signifikan ya. Seperti ini menurunkan hanya risikonya 15% ya. Jadi tentu ini menjadi apa namanya poin konseling yang penting, bahwa walaupun kita sudah melakukan intervensi tapi ya dengan progesteron dia turun 35%, dengan sirkulase sekitar 15% itu. Nah, kemudian ini ada keterangan apa sih yang dimaksud dengan screen test positif gitu ya. Screen test positif di sini maksudnya ada tanda-tanda inflamasi atau infeksi. Eh, jadi kalau kita menemukan seperti tadi ya, kayak misalnya sludge atau
tanda-tanda inflamasi atau infeksi tadi ya kita bisa juga memberikan progesteron gitu. Dan kalau tiba-tiba didapatkan short cervix ya di bawah 25 mm sama ya dipertimbangkan juga dilakukan steriklase. Nah, di sini juga disebutkan bahwa bed rest, kemudian pemberian tokolitik, lifestyle intervention itu tidak tidak signifikan ya. Antibiotik juga tidak signifikan gitu dan cervical pessary juga itu juga tidak signifikan ya. Jadi ini kurang lebih manajemennya sama, hanya saja ini menjelaskan persentase ya, persentase dari penurunan atau pengurangan risiko ya. Jadi secara singkat, kalau dia ada riwayat preterm birth sebelumnya, ya bisa dikasih pilihan antara dua ini ya, progesteron atau sirkulase bila ditemukan CL-nya di bawah 25 mm ya. Kalau dia nggak ada riwayat sebelumnya ya, tapi didapatkan short cervix, ya ini kalau guideline ini hanya memberikan progesteron aja. Kenapa? Karena tadi ya, kalau dia bandingkan antara dua ini ya ternyata sirkulase itu hanya 15% gitu menurunkannya sehingga dia tadi mengambil kesimpulan bahwa ya kalau dia nggak ada riwayat tapi cuma 20 ketemu tiba-tiba short cervix hanya diberikan progesteron aja gitu. Ini sementara protokol yang ada. Kemudian tentang sludge dan antibiotik, tadi kita lihat pasien kita punya ada ditemukan sludge atau di paper-paper disebutkan amniotic fluid sludge ya atau AFS gitu. Eh, ini gambarannya seperti ini nih yang S seperti ini mirip seperti yang ditemukan pada pasien tadi. Mungkin eh, ini perlu dikasih antibiotik atau enggak RCT-nya belum ada ya. Ya atau masih sangat minimal sekali gitu tapi ada satu atau dua paper kecil yang bisa kita jadikan panduan. Jadi ya antibiotik itu bisa menurunkan risiko preterm birth di bawah 34 minggu ya kalau dibandingkan antara yang dikasih antibiotik sama enggak itu 13 banding 38% gitu pada pasien-pasien yang high risk ya tentunya itu dan ternyata juga beratnya signifikan berbeda antara yang diberikan antibiotik dengan enggak gitu. Apa sih yang mereka kasih ternyata di paper ini ya ini paper di 2019 eh, yang mereka kasih ternyata clindamycin intravena ya 600 miligram setiap 8 jam kemudian cefazolin 1 gram ya setiap 8 jam kemudian 5 hari oral ya diberikan gitu. Kemudian ini paper di 2019, nah ini benar-benar menggambarkan memang pasiennya ada infeksi beneran gitu. Kenapa? Karena pasiennya ada sedikit ya sebenarnya ini papernya Romero salah satunya penulisnya di 2019 hanya ada 22 pasien ya. Ini bukan pada pasien KPD jadi membrannya masih intak di umur 16 sampai 29 minggu gitu. Jadi pasien ini adalah semuanya pasien yang memang ada intra-amniotic infection gitu. Mereka mendivine intra-amniotic infection dengan PCR di cairan ketubuhannya dan diberikan antibiotik ya. Ceftriaxone, clarithromycin, dan metronidazole gitu. Mereka mendefinisikan treatment sukses kalau ada resolusi dari infeksi. Jadi diambil lagi ketubannya, dicek lagi bahwa apa namanya infeksinya hilang gitu ya. Atau kalau dia berhasil melahirkan bayinya di atas 34 minggu. Ini pada pasien-pasien yang apa namanya ada gambaran inflamasi tadi ya. Dan ternyata resolution dari infeksinya cukup lumayan 75% dan suksesnya 59%. Tapi ini ya tentu bukan bukan RCT ya hanya paper paper awal gitu tapi menggambarkan ya mungkin saja antibiotik bisa punya peran di situ. Mungkin baru itu yang bisa di-share malam hari ini ya. Tentu masih banyak guideline-guideline lain atau penelitian-penelitian ke depannya yang kita butuhkan ya. Mungkin terkait masalah twins, kalau kembar gimana, tadi nutrisi bagaimana, antibiotik juga penelitiannya juga masih sedikit sekali. Kemudian tadi cut off dari cervical length sendiri, apa kita pakai 25 mm atau kita pakai persentil atau kita pakai lokal normogram gitu ya. Ataukah kita pakai tadi risk ya, risikonya 1 banding berapa, ataukah kita hanya langsung pakai cut off aja gitu. Jadi banyak sekali guideline atau penelitian-penelitian ke depannya yang masih diperlukan dalam topik preterm birth prevention ini. Mungkin itu dari saya, Dr. Adit, atau kalau senior dan sejawat sekalian ada masukan atau diskusi silakan. Eh, jadi kalau
Predictive value-nya di atas 25 mili gimana, Di? Kalau kalau dapat di atas 25 mili ya dok ya. Hmm. Maksudnya pas lagi di screening ya. Hmm. Seberapa confidence-nya kita bisa bisa mengeksklusi kemungkinan Pritam? Iya sih kalau screening kita kita kan nyarinya yang positifnya ya dok ya. Itu nggak tahu sih dokter. Saya belum pernah baca sih. Tapi kalau kita lihat gambar yang tadi ya, itu kan screen positifnya 10%, detection rate-nya 40% gitu. Kalau dia di bawah 25 milimeter gitu. Nah, masalahnya yang terjadi pada pasien yang di anu sama dokter Adli tadi barusan yang pertama, Hmm. itu seminggu sebelumnya tuh saya ukur itu 29 mili. Dan saya coba nge-review gambar saya gitu. Dan ya gambar yang bagus gitu. Dan yang terjadi adalah ya saya ngelihat gambarnya dokter Adli dan memang pada akhirnya kan kebuka gitu kan. Pas ke saya lagi itu juga udah kebuka gitu. Jadi menjadi menggelitik buat saya gitu kan. Di atas 25 Hmm. mili itu seberapa seberapa bagusnya gitu. Nah, itu maksud saya ini adalah pertanyaan ini adalah untuk eh eh kita membuat masukan juga buat kita ya. Maksudnya itu data-data yang dikumpulkan nanti. Kita menarik juga adalah eh, seberapa confidence yang kita bisa bisa mengeksklusi itu. Karena memang itu saya coba, waduh, ketika saya waktu itu ditelepon kan, terus habis itu pasiennya deket saya lagi. Saya coba nge-review apa saya gambar jelek gitu kan. Gambar saya oke lah, maksudnya dalam arti dalam arti cukup representatif itu. Waduh, makanya menjadi harus di dalam pikiran saya bahwa ini harus perlu direvaluasi lagi gitu. Seberapa apakah cut off 25 mili itu yang sudah dipegang bertahun-tahun itu akan menjadi suatu dogmatis gitu yang kita pegang terus gitu. Nah, ini ya kita kumpulin data lah. Ini jadi satu yang masukan yang bagus lah gitu. Iya dok. Benar-benar. Karena memang ini apa namanya nggak mudah juga sih dok yang membentuk membentuk normogram ini gitu. Karena butuh jumlah yang sangat banyak dan karakteristiknya juga harus jelas gitu dan sama satu lagi standar pengukurannya tadi gitu dong. Ya kan? Jadi kayak paper yang tadi aja tuh 60.000 sampel gitu kan. Jadi tentu ini masih panjang perjalanannya tapi mudah-mudahan bisa nih. Itu berarti yang apa namanya dokter ngukur 29 tapi saya ngukur pendek gitu ya dok ya. Mungkin pada saat yang Ya, kurang lebih nggak jauh ya dok ya. nggak jauh sekitar 1 minggu kalau nggak salah ya saya lupa lupa banget gitu kan ketika waktu itu pasiennya kan balik ke saya gitu kan Hmm. dan ketika saya periksa lagi gitu kan itu udah ballooning gitu udah Hmm. terus habis itu saya lihat udah habis itu kan saya spekulum waduh innalillahi gitu udah kakinya itu udah bisa kelihatan berenang-renang aduh habis itu ya udah terus habis itu kirimlah ke harapan kita singkat kata gitu gitu kan waduh itu jadi eh, sangat 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 jarang gitu saya menemukan itu gitu tapi ya itu jadi satu 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 apa ya namanya satu pengalaman tersendiri gitu jadi artinya kayaknya 25 kayaknya kita harus 25 mili itu perlu direvaluasi lagi gitu ya, Mas. Perlu menerjemahkan itu bagaimana gitu karena itu Iya dok. benar-benar ya seperti biasa lah saya ngosongin kandung kemih semuanya saya lakukanlah protokol itu tapi itu yang terjadi gitu nah di jam 1 minggu kemudian kebuka ya seperti itu Iya dok. ya sama Ya aja ini pertanyaannya kayak misalnya nukel gitu kan nukel 2,2 gitu seberapa confidence-nya kita bisa mengeksklusi kemungkinan 21 kan gitu kan iya dok. Yang penting kita kita nggak bisa memastikan, tapi kita yang penting punya angka ya dok ya, seberapa ya betul kepada pasien ah, gitu ya. betul nah itu yang jadi yang jadi apa ya menggelitik buat saya sih sebenarnya. Hmm. Oke, mungkin Diki bisa sharing Diki di sana gimana kalau di UCL apa protokol yang dikerjakan pakai guideline yang mana, atau mungkin ada masukan untuk ide-ide penelitian yang bisa dikerjakan gitu. Kalau di UCLH anu sih dok pakai yang NAS sama aja yang 25 itu juga dok. 25 mili. Sama ya, pakai 25 ya. Ya.
Terus di sana apa ada perbedaan nggak misalnya pakai fibronectin atau apa yang screening lain gitu? Hmm, saya belum belum pernah dengar langsung sih dok kalau yang untuk penggunaan fibronectin. Soalnya mungkin lebih lebih kayak ke fokus riset dari Tommy sih dok kalau itu. Ya, emang khusus preterm birth. Jadi mereka sering adakan kayak pertemuan khusus untuk membahas-bahas preterm birth. Kayak juga soalnya kan kebetulan PhD saya nggak nyentuh ke preterm birth, jadi mungkin jarang konsen ke situ juga sih dok. Halo, freezing atau ini freezing dok ya? Halo, Nggak tahu dokter Adinya kemana nih? Apa hilang? Sepertinya sinyalnya belum stabil nih Dokter Adli. Apa kabar, dokter Diki? baik dokter. Ya, Ya, saya waktu itu pernah ke Elizabeth itu loh, kan di Vital Medicine-nya Elizabeth Garnet itu ya, yang di depannya Houston ya, di depannya Houston itu tuh. ya, di Houston dok. Ya, apa kabar? Ya dok, baik dok. Pranav Pandya, Yang paling terkenal sih dok Jan Depres kok di sini. Yang siapa? perform open heart surgery Jan Depres. Oh, ya dia kan visiting doang kan dia. Ya dok. Tapi yang uniknya itu karena backgroundnya beliau itu sebenarnya Ya, urogynecology ya, tapi ya, ya, ya. bukan Betul, fetal betul. medicine Dia dok. memang orang brilian ya. Dia urogennya maju banget. Vital medicine-nya juga luar biasa gitu. Dan yang kemarin yang terkenalnya karena berhasil mengembangkan organoid dok untuk paru-paru. Jadi untuk Oh iya, evaluasi yang apa congenital hernia diafragmatika hernia itu dok. iya, 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 iya. Ya, iya termasuk veto itu kan. Ini beta prosedur. Iya, iya. Nah, cuman kalau apa itu namanya? Nggak kalau minta kalau yang veto, tapi kan dia nggak in charge terus-terusan kan di UCL. Ya dok di kayaknya Leuven atau di mana dok yang utamanya Iya, di KU iya, Leuven iya. Iya, Belgium. tapi kan kalau yang nongkrong di situ kan siapa namanya? Casagrandi, siapa? Casagrandi, Davide Casagrandi. Oh ya David Eh, Casagrande. ya betul ya. Ya dok. Masih di sana dia. Wah, Davide kurang anu sih Casagrande. dok. Nggak pernah terekspos jadi nggak terlalu kenal. Yang Oh kenal sama iya. David saja dok. Sama Terus yang gila juga kan Fred Usakov. ya dok. Terus habis itu Pranav Pandya, ya Anna David segala lah itu. Ya pernah. Keren-keren sih mereka, jago-jago. Ya, Ya dok. iya Mungkin dokter kalau Diki. sebenarnya anu mau Heeh. mau membangun kayak riset kolaborasi kan biasanya kayak pakai dana-dana UKICS, UKJS Hmm. itu dok. Tapi itu Ya, kayaknya ya, ya, basicnya harus university di ya, Indonesia ya, sama ya, university di UK gitu dok. ya, 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 ya. Makanya banyak banget ya bisa dilakukan asli. Recording stopped. Apa itu namanya? Ya dengan bantuan dokter Diki sekalian gitu ya. Ini kita sangat-sangat Indonesia banyak banget ya peluang untuk dilakukan penelitian ya. Dan Ya dok. sekarang pemerintah sendiri sudah aware gitu ya. Ada kebutuhan untuk data gitu ya. Ya contohnya di tempat saya di RSAB Harapan Kita, NIPT itu gratis gitu Pak. Hmm. Dan Keren kita sih dok. ya ya di RSAB Harapan Kita ntar kapan-kapan lah main ke IP Dokter Diki, Ya main ke dok. IP, terus kemudian main ke Harapan Kita juga. Kapan ada rencana aja ke pulang ke Jakarta? Mungkin nanti Anda sudah kalau udah nulis tahun-tahun terakhir dok. Oh, Tinggal nulis, sekarang udah udah tahun selesai keberapa? eksperimen. Sekarang awal tahun 3 dok. Oh ya sebentar lagi lah ya. Ya, dok. Ya kemarin ada yang riset saya pakai datanya IP tentang reaktif hypoglycemia itu kemarin anu sih dok. Sudah saya coba analisis yang anomali first trimester scan-nya. Ternyata ada Ya ya kenaikan uterine artery PI sih dok. Jadi kok ya semakin ya. rendah gula darahnya semakin tinggi uterine artery PI pada first trimester. Tapi nggak ada tetapi LGF-nya soalnya kayaknya belum masih value apa masih missing value gitu dok untuk LGF-nya. Jadi kok di UCLS itu reaktif hypoglycemia didefinisikannya 2 hour OGTT lower than fasting plasma glucose gitu dok. Hmm, ini orang London tapi kok masih masih kelihatan logatnya logat Mudah. medok. Mas Diki itu aslinya dari mana? Saya Surabaya dok. Oh, mau Surabaya. Ya. Ini Van, ini Dokter Adli kemana Van?
Dokter Adlinya kebetulan kelempar dok ini sinyalnya, jadi nggak bisa masuk lagi. Walah. Hmm. Ya, jadi Ya, mungkin ya. kita simpulkan saja dok. Hmm. Ya, nggak, eh, ya karena dokter Adli nggak ada ya saya coba gantikan. Mungkin dari teman-teman sekalian di sini mungkin ada yang mau berikan masukan, berikan saran. Sebenarnya gini sih, ya ini saya sambil sambil menunggu ya. Jadi sebenarnya dokter Diki ini sebenarnya untuk memicu ya. Saya selalu bilang sama dokter Adli gitu ya. Kayak misalnya gini nih, apa namanya sharing gini ya. Sebenarnya pinginnya adalah kita membuka apa ya wawasan atau kesadaran gitu ya bahwa eh, kita masih butuh data khususnya di Indonesia. Nah ini menarik banget sih Pak gitu loh. Jadi eh Dokter Adli, saya itu more than happy kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut menulis, mau ikut sama-sama berkumpulin ini akan ini. Begitu ya Pak Diki ya. Ya dok. Ya dulu Dan kalau Diki, so, kok di sini ya, istilahnya bisa untuk nulis gitu nanti ini bisa dijadikan preliminary data gitu dok untuk ajukan grant-grant besar. Jadi ya, kok saya punya ya, punya data gitu nanti untuk nulis buat grant-grant besar gitu dok kalau di sini sistem. ya. Ya makanya eh, kita lagi merapi-rapikan data. Nanti kapan-kapan lah main-main kemana namanya ke IP, ke harapan kita. Ini more than happy kita bisa kalau kita bisa kumpul-kumpul bareng, kita sama-sama berkarya bersama kan gitu. Jadi Ya dok. jangan sampai kan ya maaf maaf kata seringkali kalau orang sudah mencapai satu satu degree atau suatu titel tertentu habis itu berhenti berkarya deh gitu. Nah, jangan justru justru nanti Pak Dikinya harus terus menginspirasi kita semua deh. Jadi artinya apa namanya semangatnya itu harus terus gitu. Jadi eh rasanya kalau paper itu ya pokoknya dalam setahun itu kita harus punya target minimal paper lah gitu. Ya dok. Gitu ya. Ya jadi ini nggak ada dokter Adri nggak ada ya Van? Ya, belum bisa join lagi dok. Ya udah, kalau gitu nih karena udah mau jam 9 saya tutup aja ya, Van ya. Baik, terima Ya, kasih dok. jadi singkat kata buat teman-teman sekalian ini saya hanya sedikit mencoba menyederhanakan kalau kita ada pasien, terlepas pasien itu mau atau nggak mau, kita sebaiknya menawarkan gitu ya. Kita sebaiknya menawarkan pemeriksaan panjang mulut rahim. Kenapa? Ya karena memang dia angka kejadiannya tinggi. Terus hanya mengingatkan bahwa panjang serviks itu dilakukan di transvaginal, kemudian juga kosongkan kandung kemih dulu, kemudian baru periksa. Dan kemudian kalau untuk periksa jangan buru-buru karena apa itu namanya sama aja kayak misalnya kayak tabung gitu ya, kayak lingkaran itu kita ngelihat kanan kiri atas bawah gitu ngelihat. Karena apa? Karena gini, misalnya di satu sisi panjang tuh 25 mili, di sisi lain itu bisa-bisa cuma 20 mili gitu. Jadi kayak suatu nggak apa namanya tidak fix gitu ya. Dan kemudian untuk melihat itu juga kita bisa melihat ada fasa previa atau tidak gitu. Apalagi ya, kemudian dengan ada, jadi setiap setiap pasien 1624 terserah lah mau 1824 itu lakukan aja selalu tawarkan. Kalau misalnya Recording in pasiennya progress. kalau misalnya pasiennya nggak mau, ya nggak apa-apa itu haknya mereka. Tapi artinya kita sudah bertanggung jawab memberikan yang optimal gitu bahwa kalau misalnya di UK itu dikatakan bahwa ya internal scan gitu, apa pemeriksaan transvaginal sudah ditawarkan, tapi pasien menolak gitulah kurang lebih seperti itu. Jadi ada suatu statement bahwa kita sudah loh sebagai tenaga kesehatan sudah mencoba menawarkan, tapi pasien nggak mau ya artinya tanggung jawabnya sendiri. Terus terlepas dari apakah itu progesteron, apakah itu apa namanya, apa itu namanya, serklase, itu ya 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 kurang lebih hampir sama ya. Meskipun memang dari beberapa beberapa institusi mereka mengeluarkan data masing-masing seperti itu. Untuk masalah twin dan lain sebagainya masih challenging ya karena tidak sesederhana ketika kita berhadapan dengan singleton. Eh, Begitupun juga dengan cut off-nya memang selama ini kalau di UK juga masih pakai 25 mili tapi tetap sekarang itu kita masih butuh data banyak sih untuk berapa sih cut off yang digunakan untuk twin. Itu aja mungkin dari saya. Eh
Dokter Adli mungkin ada tambahan tadi udah saya tutup Dokter Adli, tapi nggak apa-apa silakan. Tadi saya udah coba mereview, menyimpulkan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa dalam ini nih sebenarnya adalah suatu pancingan gitu ya. Artinya memang kejadian yang beberapa kali kita ketemu di lapangan, tapi sebenarnya misi besar dari IP adalah kita sama-sama berkarya kan gitu ya. Kita memancing, mencoba membuka insight, mencoba membangunkan kesadaran bahwa kita masih butuh banyak data, kita masih butuh sama-sama belajar dan berkarya gitulah. Jadi artinya siapapun siapapun tanpa kecuali dari teman-teman entah mungkin yang di sini ada PPDS, mungkin dokter umum, entah eh, Bu Bidan atau siapapun, pada dasarnya kita more than happy apapun kita sama-sama berpikir, sama-sama berkarya. Itu sih mungkin Dokter Adi mau nambahkan silakan. Cukup dok. Ya udah nanti ditunggu ya Mas Diki. Hitam Pak Diki nanti nanti kalau nanti main ke Jakarta main ke IP ya Pak Diki. Ya, insya Allah dok. Ya ya udah. Jangan lupa nanti jangan makannya jangan fish and chip mulu ya di sana ya. Mahal sih dok. Mahal. Iya. Iya, mahal sih. Oh gitu ya ya ya. Oh Ya ya, sama udah. sama ini dong, mau ngajak teman-teman yang lagi mau nulis paper atau apa. Tadi kita punya data cervical length ya, udah ada 500. Tadi sih lumayan ya. Jadi kalau ada yang mau nulis atau kita bikin apa namanya join di research tersebut, tentu bisa hubungin Sinda atau hubungin Regita ya, supaya kita bisa tulis bareng-bareng sehingga paper-paper untuk Indonesia masih makin makin banyak lagi. Mungkin itu sih dari saya, Dok. Makasih. Ya ya terima kasih. Ya mungkin saya ikut ya karena ini. Terima kasih sebesar-besarnya buat yang apa itu namanya yang sudah gabung. Lebih kurangnya mohon maaf yang